bisa. Iya, itu yang terkadang membuat kita jadi dibilang sakit hati, mungkin sakit hati dengan omongan mereka gitu. Tapi mau gimana lagi gitu kan? Kita kan keluar negeri karena terlalu banyak syarat gitu loh yang di dalam negeri ini pekerjaannya. Pertama, misalkan nih dari segi umur, kita kan kalau di luar negeri kan yang penting kita mau ikut misalkan nih kalau kayak di Jerman itu Ausbildung aja gitu kan. Ausbildung yang penting ada kemauan untuk kerja, ada pengen belajar atau apa, itu pasti akan difasilitasi oleh negara gitu ya. Tapi kalau di sini enggak gitu. Pertama dari segi umur satu, yang kedua dari segi pendidikan, lalu yang ketiga banyak lagi sertifikat ini, sertifikat itu. Kalau di luar negeri semakin banyak sertifikat, maka semakin mahal tenaga ahli itu. Kalau nggak salah ya Pak ya. Tapi kalau di sini semakin banyak kalian kita, semakin banyak kita punya apa namanya sertifikasi, maka kita semakin banyak dimanfaatkan dengan perampingan dana itu. Gitu. Jadi mereka pengennya satu orang itu udah multifungsi gitu. Itu dia kekurangannya. Dan satu sisi lain, setelah kita menghasilkan sesuatu sebagai seorang karyawan, kita tidak dihargai gitu. Jadi ya wajar aja lah pada kabur keluar. Nah, itu sih Pak. Oh ya satu saya lagi Pak. kasih Iya Pak kasih Teddy. picture, kasih picture di Indonesia. Ya, predikat itu kalau dia ASN, dia lulusan SD, dasar gaji begini. Dia lulusan SMA yang begini. Dia lulusan perguruan tinggi begitu, begono gitu. Itulah pertama dasar dia di Indonesia. Bukan lihat dari keprofesionalnya. Ya. Kalau di sini di Amerika lah. Nah, ya, di situ juga dilihat dari benar-benar dari profesionalnya. Itu. Dari profesionalnya itu ya. Iya kan? Kemudian dari apa dia dokter, apa dia itu. Kalau dia itu Pak, saya kasih contoh lah. Kalau Anda punya ahli electrical di satu company, gajinya kira-kira average $45 per hour. Orang yang paling rendah kayak orang Indonesia yang datang dari sini dokter, tapi nggak diterima dokternya. Akhirnya dia beralih ke kerja di warehouse. Gajinya itu sudah $23 sampai $20 per hour. Ini cuman kasih sharing sama apa ya, supaya Tasya Cakrawala berpikir, pokoknya Tasya lagi berpikir, saya mau ke Jerman, tapi dengan legal. Jadi baru saya pendidikan saya coba adaptasi lah, bikin penyesuaian. Berarti perlu pendidikan. Kemudian Pak Paul katakan, oh ya Anda dari perguruan mana? Kalau negara sana terima predikatnya dari universitas Anda, mereka akan kasih Mas sesalahkan. Edi. Jadi itu apa namanya certification pendidikan itu nggak terlalu penting. Yang penting itu skill. Kalau kamu lulusan, itu yang mau arahkan ke kamu lulusan SMA tapi jadi tukang masak ya gaji gede di sini, ya kan? Benar. Walaupun nggak ada pendidikan, kamu flipping hamburger di McDonald aja $20 sejam. Iya. Jadi ya tenaga manusia dihargai lah di sini. Tapi kalau paling bagus di Amerika sekarang, kalau kamu bisa masuk di nursing. Jadi itu apa namanya? Nursing itu apa sih? Bidan. Nah, itu selalu diterima, kamu dapat green card cepet ya. Soalnya di sini perlu. Makanya di sini kan paling banyak bidan-bidan dari Filipina. Jadi masuknya gampang, ada skillnya, gajinya gede. Itu. Itu tergantung skill lah. Skill itu kan macam-macam, bisa electrician, tukang listrik, tukang toilet juga, tukang plumbing juga. Duitnya gede. Pokoknya skill deh, skill. Tukang pijat aja gede juga gajinya kan. Ada skill. Itu aja sih. Ya, ini sebagai analisa komparatif lah ya. Kita enggak mau itu ya, cuma coba memperbandingkan, kemudian barangkali
Saya tanya formal, non formalnya, bagaimana formalnya gitu. Kalau Anda di sini datang, karena banyak teman-teman saya sini dokter yang datang dari Indonesia, tapi dokter mereka nggak dipakai ataupun apa ya, karena tidak itu apa yang bilang yang sertifikatnya itu nggak itu, dia harus ikut pendidikan lagi gitu. Kalau Anda cuma berpikir tadi kita cuma datang nggak usah pakai itu, bagaimana kerjanya? Kalau boleh kerja di warehouse, kerja di restoran, jadi hostess, itu udah $20 gajinya per hour. Sekarang apakah saya legal, ilegal gitu? Sederhana kan? Saya cuman ke Homeland Security atau ke CLCS urus bikin working permit, Social Security. Baru dari itu aja dipakai untuk kerja. Anda dikerjakan bukan seperti Pak Andi bilang skill, hanya packer atau packing atau reserve dan lain sebagainya. Gajinya standar sudah di situ antara 17 sampai $20 per hour, yang dikonversikan ke rupiah kira-kira 300.000 lah per jam. Ya, itu begitu Pak Paul. Oleh sebab itu saya sugesti kepada saudara-saudara saya bantu. Kalau dia mau ke Amerika, saya mau jemput, saya jemput. Dia mau kerja, saya kasih kerja. Saya cari gitu. Semua tolonglah. Saya rasa itu dia butuh, karena melepas dari perhambaan, kekurangan kehidupan, ya kita bantulah. Itu kan cara saya cuma bantu seperti itu. Baru banyak teman-teman Pak Teddy, tolong kalau Anda urus saja. Apa caranya? Saya bongkar aja. Kamu datang aja bilang cuman vacation gitu. Nanti dikasih 5 bulan kerja. Setelah itu Anda usah pulang, nanti cari lawyer, Anda akan tinggal di Amerika. Anda legal, bukan ilegal. Karena Anda bukan lompat pagar dari Meksiko, dari itu sana lompat ke sini. Enggak, Anda masuk ke imigrasi benar. Keluar di departurnya itu. Seaport, airport gitu, pakai paspor, legal itu. Kan sekarang sudah dunia era keterbukaan, kita jangan malu lah gitu. Sebenarnya jangan malu. Memang Anda tidak dicap sebagai ilegal, tidak. Nanti saya bawa ke lawyer, nanti dia atur lah prosesnya bagaimana Anda dapat izin tinggal di Amerika dan bekerja dan membantu keluarga, mendukung keluarga. Ini yang saya maksudkan, Indonesia ketinggalannya dari situ. Kenapa orang bisa keluar? Karena sebenarnya dari dulu negara kita maju. Di mana sih, ada apa sih kenapa negara kita maju? Kenapa pemerataan itu tidak ada kepada seluruh rakyat Indonesia? Kacamata itu kita lihat di mana letaknya. Saya sudah bilang tadi, Islamnya itu. Karena Islamnya itu, jujur aja, coba Anda panggil orang-orang intelektual lah, orang akademis, analisalah. Bukan provokator, propaganda, atau kita mau framing, atau kita mau, saya bilang tadi, mau dipolemik, enggak. Pakai pendekatan yang benar, negara kita tidak maju karena agamanya Islam ini yang sudah terlembaga gitu. Kemudian sudah merasuk ke sistem elit negara gitu, pejabat-pejabat negara. Mereka mempergunakan agama itu sebagai alat untuk menggerogoti negara kita dan menipu rakyat kita. Itu ciri-cirinya agama dilakukan politik di Indonesia begitu. Menipu rakyat kecil, menipu itu, manipulasi, Pak. Iya, manipulatif. Iya, manipulatif agama. Karena lagi itu. Ya, ini ya Taisya yang kita itu. Saya jujur, Taisya di sini diskusi dengan orang less nonsense ya, keluguan lah. Dia tidak ada berpikir lugu, saya percaya. Lugu, tidak ada motivasi lain. Ya, cuman saya mau motivasi dengan itu gitu. Kecelakaan di negara kita di situ gitu. Oleh sebab itu saya senang teman-teman sebenarnya ada dalam diskusi itu ada orang yang membantah gitu. Karena membantah itu atau dia antitesis itu bagus supaya kita ada sintesis untuk menjawab apa yang diskusi kita yang lagi kita bicarakan di tempat ini gitu. Cuma bersyukur pada teman-teman barangkali takut untuk masuk ke media ini untuk berbicara kemajuan negara kita. Akhirnya Pak Andi, Pastor Paul, saya, Mbak Tasya,
tolonglah teman-teman hadir di sini supaya cakrawala pikir kita terbuka gitu. Ya, inilah pandangan saya, teman-teman. Yang lain pada kemana nih? Bu Ellen nih, Bu Ellen tumben nih nggak bicara nih Bu Ellen. Oh iya, eh Ya. masih boleh lanjut, Pak? Boleh. Kita Ah, ah. lebih santai kok. Gini, Pak, satu lagi, kayaknya benar sih yang Pak eh, Pak Paul Zhang bilang yang tahun lalu. Kayaknya nih untuk beasiswa atau kalau nggak salah untuk penerimaan mahasiswa yang datang, khususnya dari mayoritas Muslim, itu dia akan di-cut gitu, di-cut. Jadi yang kan kalau kita kan ada tuh yang mau bawa keluarga gitu ya, beasiswa bawa keluarga, itu nanti dananya di-cut. Jadi dia doang yang datang. Gitu. Kayak misalkan nih kayak beasiswa ke Harvard atau apa gitu. Biasanya kan ada tuh yang boleh bawa keluarga kan. Tapi kalau di mereka nggak di-cut. Jadi memang pas untuk satu orang. Dan itu di dirampingkan gitu. Jadi nggak banyak-banyak lagi datang mereka. Itu Pak. Tapi coba mungkin Pak Teddy atau mungkin Pak Andi mungkin lebih tahu ya, karena kan tinggal di Amerika. Yang saya baca seperti itu kemarin, gitu. Ada perampingan. Terus yang kemarin ikut-ikut demo rencananya mau dipulangkan. Yang kemarin demo Palestina ya, kalau nggak salah. Yang Palestina Israel itu kan, itu berangsur-angsur mau dipulangkan. Karena mereka mulai didata sama mereka berdasarkan dari absensi kehadiran. Itu pada saat kejadian itu mereka di mana gitu. Itu. Jadi kan mereka ada yang nutup pakai ini kan, kayak masker apa gitu kan. Nah, itu nanti dari absensi kehadiran mereka pada hari itu dicek. Kalau ketahuan ada yang kena sanksi, ada yang penerima beasiswa ada yang dipulangkan, ada yang diskorsing, ada yang di DO, tergantung sih tingkat pelanggarannya. Itu sih Pak. Itu sampai mana itu ya? Pak Teddy ngikutin nggak tadi mahasiswa Indonesia yang di Amerika tuh? Oh, itu Pak ada, tapi kemarin yang masalah kasus mahasiswa beasiswa ya dari Papua itu. Nah, karena persoalannya kalau beasiswa itu lebih condong ditangani oleh provinsi, bukan dari pusat. Cuma kadang-kadang dari umpamanya Sri Mulyani katakan kemarin ada beberapa beasiswa diberikan kepada perguruan tinggi itu masih lebih sifat spesifik. Kan kemarin kayak di Sulawesi Utara ini Pak ada banyak dari gubernur dikasih beasiswa kepada anak-anak teologi masuk Amerika. Sudah dikasih dana sebesar begini. Itu untuk teknisnya ya. Yang kemarin yang saya dengar kasus 2 tahun lalu ya, yang masalah mahasiswa Papua yang masuk ke ini sudah tidak ada dana lagi dari pemerintah provinsi gitu. Itu. Kan Pak, yang lain Pak, yang dari Jakarta misalnya Pak, mahasiswa Muslim itu loh Pak. Oh itu Pak, saya enggak update itu, saya enggak update itu mahasiswa Muslim itu Pak. Kalau sini kan ada ini ya, ada PRK, Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Cuman saya nggak masuk ke sana. Saya nggak deket-deket PRK soalnya. Nggak ada info ya, coba nih siapa nih? Si Andreas ada nggak nih Andreas? Masih di luar ya, nggak masuk ya. Dia ngikutin tuh teman-teman PRK itu Andreas tuh. Nggak ada ya. Ya ini apa nih Bu Ellen, diam aja nih Bu Ellen nih, tumben nih Bu Ellen, mana Bu Ellen? Mana nih Bu Ellen nih? Bu Ellen, oh nggak masuk ya?
Pak Yosua mau ikut bicara, Pak Yosua. Yosua Pasar Ibu. Yosua kasih jadi co-host dulu. Ulat bulu nggak masuk ya, ulat bulu ya? Ulat bulu. Ulat bulu hari ini nggak masuk ya. Tapi emang kondisinya memang sudah semakin parah ya ini saudara. Indonesia ini pokoknya ini udah kebongkar semua gerakan-gerakan Islam ini. Terbukti isu agama nggak benar-benar diredam habis ya pemilu ini ya. Yang kita nggak tahu di pilkada ini nanti di pilkada ini bagaimana tuh. Efektif sekali channel kita ini ya, gila ya. Udah terbukti toh Pak Paul, satu putaran berarti Pak rakyat udah bicara, mereka nggak mau terima urusan agama lagi. Satu putaran 60%. Nggak mau, betul. Menarik Gila, ya. bener loh. Ini Yeni masuk nih. Yeni Kanada. Thank you Yeni, akhirnya bisa juga pakai super sticker nih Yeni Kanada. Thank you Yeni ya. Ada Nusantara, Andre Hartono, Claudia Adriana. Ini ulat ganja nih, dirasain masuk Pak Paul. Ya, ini ulat ganja dulu nih, ulat ganja nih. Biasanya kalau ngomong tajem ini, kayak Pak Teddy nih. Shalom ulat ganja. Kasih aplaus dulu Pastor sama. Oh iya, kasih aplaus dulu. Luar biasa. Luar biasa. Silakan ulat ganja. Mantap Om Teddy. Biasanya Om Teddy ini dapat wangsit dari Harvard University ya. Satu. Ini kalau kita nggak dapat Teddy, nggak ada ulat bulu, kita garing ini. Jadi, karena temanya kita udah jenuh semua Pak. Temanya kita ini udah perulangan semua, makanya Jibril udah cabut lisensi. Temanya kita ini perulangan semua. Jadi Om Teddy hari ini dapat wangsit dia dari Harvard University. Rema logotnya sudah nampak. Selama ini Om Teddy ini tidak komprehensif memberikan presentasi di dalam acara besok paling menarik. Jumat nanti oligarki ya Jumat. Ya, supaya semua yang hadir di YouTube maupun di Zoom berkontemplasi, sadarlah bahwa Om Teddy sangat peneliti, sebagai peneliti akademisi, dia dapat wangsit dari Harvard. Sebagai catatan kita untuk besok, saya luar biasa malam ini Om Teddy. Saya sangat support, uraiannya sangat komprehensif. Mudah-mudahan tim sukses Prabowo mencatat sebagai catatan kaki supaya Om Teddy nanti akan diundang sebagai konsultan Prabowo. Amin. Lanjut terus. Pak Ferdinand, kamu salah. Dia itu orangnya Ganjar kok suruh masuk Prabowo. Gimana sih lu? Oh bukan, Pak Teddy tidak pernah bilang pro Ganjar loh. Pak Teddy orangnya PDIP. Om Andi ini kadang-kadang terlalu skeptis, ya, terlalu skeptis menandang Om Teddy. Kenapa? Puan Maharani sudah membuat statement, dia akan menjewer si Ganjar. Artinya apa? Kemungkinan besar Prabowo akan merangkul si Puan itu akan diangkat jadi Menteri Sosial. Catat baik-baik ya. Minimal Menteri Sosial atau kembali lagi Menko Kesra. Menko Kesra ya. Karena dia akan merangkul semua elit. Karena bagaimanapun Prabowo ini orang yang elaboratif. Betul ya. Memang tipe orang elaboratif, betul. Setuju Pak. Elaboratif. Ya udah pastilah Pak Ferdinand, ya udah pastilah si Puan ngamuk. Masa gila lu ngasih ke partai cuma 16%. Lu kagak kerja lu. Iya, nggak kerja. Masa bisa kalah sama ininya dia 36 ya. PDIP-nya dapat 36, dianya cuma 16, mah gila itu masih si Ganjar. Gila ya. Mana ngerusak ya. Merusak nama partai. Rusak partai itu si Ganjar itu. Karena Om Andi ini kadang-kadang nggak nyambung di Amerika, karena dia akan langsung di lapangan. Ya kan? Jadi jelas nanti dari PDIP itu pasti dipakai seperti Puan Maharani. Itu kata kunci akan dipakai oleh Prabowo. Karena dia tidak mungkin ketua DPR. Ya kan? Itu akan dia rangkul. Bagaimana respon. Peran Jokowi itu sangat menentukan sekali. Tidak mungkin itu akan damai dengan bagaimana Prabowo dengan Megawati Group
termasuk orang-orang yang skeptis memandang Jokowi selama. Percaya saya dah. Ingat kata-kata saya dulu. Saya sampai dikritisi oleh Desa Maluku. Indonesia pemilu nanti pasti ada setiap. Kenapa ada Mayam? Ini tanda-tanda simptomnya sudah jelas. Rektor saja yang demo habis-habisan sekarang sudah dikunci mulut mereka. Yang demo itu hanya pokok bambu aja itu, mencari saweran uang makan dapat pego Terus satu yang hari. Setuju kan? Kacau. Enggak Om Teddy. Jadi pakai kredit apa aja deh? catatan Pakai kaki kredit itu apa? Om Teddy. Catat Ke Pak Xiaomi. Bogor supaya Iya. nanti tim suksesnya Prabowo Hanya masih mama ada deh. di YouTube atau di Gemini mencatat. Akan dia panggil pulang itu Om Teddy minimal staf ahli. Setuju Om Teddy? Amin. Setuju. Sekarang Pak Lanjutkan. persoalannya Ya. kita jangan apa kalau kita bikin analisa lah, jangan itu ya enggak bilang Ganjar, bilang siapa, bukan itu. Sekarang persoalannya mereka coba memaksulkan mengapakan si Memaksulkan Jokowi. Jokowi. Ya, karena Jokowi ini yang jadi biang keladi. Tetapi ini tidak ada kerana ke Prabowo. Persoalan penyelesaian yang menang kalah mereka tidak persoalkan. Kami bicara lagi tentang masalah kualitas dan kuantitas, itu mereka lagi coba cerna dari pemahaman itu. Kemudian mereka akan melihat bagaimana kecerobohan Jokowi menggunakan elemen-elemen instrumen negara ya untuk memenangkan satu calon presiden itu. Tetapi yang mau dimenangkan itu mereka tidak akan masuk ke ranah itu. Cuma persoalannya mereka akan menghantam Jokowi. Ini yang tren di media sekarang. Kalau Pak Ulat Bulu buka di YouTube, di mana yang tren sekarang mereka akan impeachment-nya si Jokowi ini. Kemudian munculkan tren sekarang kekuasaan dari anak-anaknya dia, ketua ini, ketua itu. Kemudian ke arahnya dia mau calon ketua Partai Golkar. Ini opini politik ya, bukan saya tidak tahu apakah itu akan terjadi seperti apa yang dibayangkan atau tidak gitu. Kemudian siapa ketua MK-nya itu, siapa calon wakil presidennya itu, siapa yang tiba-tiba menunjuk nanti presiden akan menunjuk siapa gubernur nanti di DKI, karena sekarang nanti gubernur di DKI ditunjuk oleh presiden, itu juga. Kemudian mantunya siap-siap untuk calon presiden ke sini. Itulah yang menjadi berbahaya di demokrasi kita, yang dipandang oleh tokoh-tokoh politik gitu, baik tingkat akademis, kemudian tingkat ke lembaga-lembaga lain. Kemudian saya mau cermati di negara kita ini akan terjadi perpecahan dalam konteks di mana ada beberapa staf angkatan laut, pensiun dan angkatan udara tidak include angkatan darat. Ya, mereka lagi bikin satu organisasi yang menentang Jokowi ini. Nah, yang jadi persoalan sekarang ini ya analisa saya Pak, ini akan terjadi konflik di militer kita sekarang ini, perpecahan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ini angkatan laut dan angkatan udara ini mereka lagi bersatu, yang lagi pensiunan ini termasuk angkatan darat. Karena angkatan darat itu lebih condong ke Prabowo, contoh begitu. Lengki angkatan laut, angkatan ini lebih condong ke sebelah gitu. Nah ini yang jadi sedikit ada berbahaya di negara kita itu. Kemudian beberapa pakar politik di negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka akan memanggil salah seorang Kapolda. Ya, karena Kapolda ini akan menjadi bukti bahwa Jokowi yang memobilisasi Kepolisian Republik Indonesia bagian dari pemenangan satu paslon. Ya, di sini saya mau masuk bahwa saya tidak akan mau menceritakan bahwa masalah menang kalah, oke lah. Mereka nggak setuju bahwa Prabowo, mereka tidak akan menyentil masalah Prabowo. Yang akan sentil di sini masalah Jokowi. Itulah yang di tren media sekarang ini, Pak. Kalau Bapak masuk ke media-media vlog,
di YouTube sekarang ini maupun di media-media sosial lainnya, ya. Nah, inilah pemahaman saya, Pak. Itu saya ikuti ya terus ya perkembangan politik di Indonesia. Apalagi EF itu luar biasa pemahamannya, penjelasannya itu, ya. Itu ada beberapa ratus media yang menyoroti itu. Nah, terima kasih Pak Ulat Bulu. Betul Pak. Jadi lihat dinamika cuaca dan pasca pilpres setelah masuk pada ya kan, itu jelas ya kan masih ada waktu 7 bulan dan jadi Pak lihat cuaca based on daripada TNI Polri itu sudah disahkan oleh Jokowi itu jelas sangat kuat Pak. Kalaupun ada dia itu hanya dinamika. Kenapa? Mereka dinamika. Pro kontra itu pasti ada, itu akan tersadarkan oleh pelantikan Prabowo tanggal 20 Oktober nanti. Nanti Prabowo intelijen besok kita akan dengan jasa supaya Pak Teddy jangan lupa tadi presentasinya proposalnya luar biasa sangat komprehensif tadi dari Harvard. Mohon diulang lagi besok. Saya menarik. Oke, lanjut. Halo, Pastor. Lanjut. Ada yang mau respon? Ini ada Oppo A7, silakan Oppo A7, selalu Paul Dere. Oppo A7. Ya, selamat malam Pak Pastor. Saya mau ngomong sesuatu ini karena sebenarnya hanya ini kesempatan saya bisa ngomong di Zoom Pak Paul Chang. Beberapa minggu yang lalu saya menonton di channelnya Fakta Israel bahwa ternyata pemerintah Israel menampung tenaga kerja yang dari Bangladesh dan India bisa bekerja di perkebunan di Israel. Nah, jadi setelah saya menonton berita tersebut, saya merasa iri sebenarnya. Kenapa? Karena banyak juga yang kita di Indonesia ini yang wilayah-wilayah yang mendukung Israel yang tidak setuju dengan Hamas, seperti ya kantong-kantong Kristen seperti di Nias, di Manado, di NTT itu untuk bisa melobi kepada pemerintah Israel supaya tenaga kerja dari Indonesia ini juga bisa diterima. Apa hubungannya tentang yang sedang dibahas sekarang mengenai siapa nanti yang memerintah Indonesia ke depan? Karena saya rasa program Pak Prabowo ini kita belum tidak ada saya dengar bahwa dia bisa menjamin meningkatkan pendapatan warganya supaya bisa sejahtera. Nah, dengan cara ini misalnya kalian-kalian yang berada di luar negeri itu supaya bisa memobilisasi atau menjembatani kami yang mungkin tidak punya keterampilan atau skill yang tinggi, hanya bisa itu tenaga aja bisa mengeluarkan tenaga. Kalau misalnya kami bisa bekerja di Israel gaji 25 juta, itu karena disebabkan perbedaan perbedaan mata uang saja. Apakah itu tidak sebanding dengan seorang manajer di Indonesia? Jadi ini sebenarnya kesempatan saya untuk bisa mengajukan atau memberikan masukan kepada Paul Chang supaya bisa melobi pemerintah Israel supaya dia bisa menerima tenaga kerja yang
terutama yang beragama Kristen dari Indonesia. Karena memang saya dengar dari Pastor Fauzan beberapa bulan yang lalu bahwa pemerintah Israel tidak mau menerima dari Indonesia karena ya masalah pemerintahnya tidak mendukung. Tapi kan itu pemerintahnya. Masyarakat, nggak semua rakyat Indonesia membenci Israel. Ya, kita yang Kristen yang paham tentang kebenaran, ya kita tidak membenci Israel. Nah itu aja Pak Fauzan yang bisa saya sampaikan, supaya jadi jangan cuma di Israel juga, mungkin di Amerika itu bisa menjembatani kami yang tipenya yang tidak terlalu nggak ada keterampilan atau kecerdasan apa, yang penting hanya bisa modal tenaga aja. Itu aja yang bisa saya sampaikan Pak. Salam semuanya. Nah itu problemnya itu Pak, paspor Indonesia kan nggak bisa ke Israel. Jadi orang Indonesia mau kerja di Israel gimana caranya? Iya, atau bisa melalui kedutaan Nah, besar negara. Enggak. kita apa namanya ke Holy Land Tour aja kita masuknya harus dari Jordan. Nggak bisa masuk ke Tel Aviv, ke Israel langsung kan, kalau mau ke Holy Land dari Indonesia nggak bisa masuk langsung. Nah, tapi mereka menerima paspor Indonesia. Indonesia aja nggak menerima paspor Israel. Jadi ya repot. Ya kan? Ya itulah kebutuhan mereka lah. Kita lihat aja nanti. Pak Paudere, masuk Pak Paudere. Yo, salam, Pastor, teman-teman. Ya, saya hanya mau bicara masalah satu, Islam radikal di Indonesia. Ya, pemerintah harus udah mulai bisa mengambil sikap seperti di Arab, Saudi Arabia. Wahabi apa segala itu udah nggak ada tempat di sana. Dan pemerintah Indonesia juga harus melakukan sesuatu yang bisa membawa situasi ya seperti di Saudi itu, bahwa Islam radikal itu jangan bertumbuh lagi. Ya caranya saya nggak ngerti ya, itu urusan daripada pemerintah dan tokoh-tokoh agama itu. Jadi kedua, saya kembali bahwa kenapa Jokowi itu begitu liar, karena akar masalahnya kalau saya punya ini mulai dari penolakan Israel bertanding itu, dia tuh mukanya nggak taruh malunya setengah mati sama seluruh negara, malu dia, dibuat itu seolah-olah dia tuh betul-betul seorang presiden yang nggak punya nggak punya rasa gimana ya, Wibawa. nggak punya wibawa lagi, udah dihancurin di situ dia. Itu yang membuat dia itu, ini mesti bertindak saya ya. Kira-kira gitulah. Akhirnya bagus juga Prabowo bisa naik, ya, walaupun anaknya jadi sekarang ya itu untuk pemimpin masa depan lah. Kita harapkan dia otaknya bagus gitu loh, dari yang senior. Itu aja Pak. Terima kasih Pak Teddy, Pak Pastor. Pak Paudere, itu kan si Gibran itu sempat ngamuk-ngamuk juga sama PDI kan. Gara-gara kota Solo udah keluarin banyak duit buat renovasi stadium, akhirnya sepak bola dibatalkan. Nah itu, makanya itu sejak itu dia break away dari PDI kan. Dia bilang kita kota Solo udah ngeluarin berapa duit, udah berapa kita renovasi siap buat. Banyak loh itu untuk U20 itu duitnya banyak loh itu. Banyak yang rugi loh. Belum lagi yang UMKM Pak Po. UMKM ya, dan yang nanggung kan Jokowi semua itu harus. Jokowi dan kroninya yang nanggung. Ini mereka udah nge-print t-shirt segala macam itu nggak kejual. Iya. Dan dikomplain, pasti kan akan dikomplain banyak orang, sehingga memang itu menyimpan, ya orang pasti jengkel ya, dicing ya. Itu kan duit nggak sedikit ya. Itu kan mereka nalangin dulu semua itu.
Para kontraktor itu nalangin dulu semua. Terus sama Jokowi diredam kan, itu kan ceritanya kan. Itu udah bergolak itu. Itu kan kayak mateni hidupnya orang itu, pembatalan U20 itu. Mateni pencahariannya orang banyak itu. Demi syahwat itu si Ganjar sama si siapa itu Bali itu, aduh lupa itu gubernur Bali, goblok itu. Kan goblok sekali. Iwayan Koster, ya si Koster itu kan bodoh sekali itu. Dan itu benar-benar nggak pakai otak itu ya. Benar-benar nggak pakai otak. Gila. Makanya sejak itu kan Gibran sama PDI agak longgar. Habis itu adiknya juga langsung masuk PSI. Ya, adiknya mumpung belum tercemar nggak mau deket-deket. Apalagi kan Bu Meganya kan bilang demokrasi, tapi kan kelihatannya kan dominan sekali. Siapa yang mau, ya kan? Untuk kejadian itu kelihatan sekali Pak Jokowi jauhi PDI. Ya, takut loh Pak. Saya bayangin dia tuh orang bisnis loh Pak. Malunya kayak apa loh Pak. Itu bukan masalah ini Pak, bukan masalah nggak punya duit, nggak punya. Ini masalahnya malunya setengah mati, ya, dan dia harus menanggung kerugian berapa banyak untuk bisa menenangkan masanya dia Pak. Yang sudah apa-apa, Jokowi kan kayak orang dagang, asal bacot, orang oke gitu kan, siap kan begitu kan. Kali ini enggak ampuh Pak. Nah dia harus menjaga, dia harus ganti rugi sekian banyak loh Pak. Enggak, soalnya waktu perencanaannya itu kok nggak ada yang ngomong. Tahu-tahu. Iya, kenapa nggak dari awal ngomongnya ya kan? Kenapa nggak dari awal ngomongnya? Padahal Indonesia sendiri yang itu Pak, ngemis minta dipakai Indonesia. Iya, makanya kan ini kan membuat banyak orang yang rugi Pak. Gila ini. Ini kan mempermalukan sekali Pak, mempermalukan dan merugikan sekali, mempermalukan dan merugikan sekali, ya kan? Dan itu kan kesempatan kemarin buat menaikkan perekonomian Indonesia yang lagi meluncur terjun bebas kan. Sekarang harga beras naik pada teriak-teriak semua, nggak mampu beli pada teriak-teriak, ya kan? Sebenarnya ada kesempatan U20 itu kan kesempatan buat menggerakkan perekonomian rakyat. Oh, itu mah goblok banget ya, saya goblok banget itu pembatalan U20 itu, ya hanya gara-gara Israel itu ya, itu kan goblok banget itu. Ya Tasya, lanjut Tasya. Pak, berarti ini kayaknya sih Pak, kalau menurut saya sih nggak hanya sekedar event sepak bola aja sih yang dirugikan. Sekarang kan lihat aja konsernya Taylor Swift kan nggak mau di Indonesia. 6 Iya, hari di Singapura kan kemarin kan? Iya. Di Singapura nggak mau. Coldplay juga 3 hari apa 4 hari gitu di Singapura. Kita cuma sehari. Takut mereka. Apalagi lagi mau puasa. Iya bener. Takut ini, takut apa, isu-isu apa kayak kemarin Coldplay kan LGBT ya Pak ya. Tapi sebenarnya sih bukan LGBT aja yang apa namanya yang dibela oleh si Coldplay gitu. Apa juga konser ke Israel aja juga nggak mau kan Coldplay kan berarti kan sebetulnya netral gitu ya. Ya tapi kan nggak kondusif. Indonesianya kan bisa sekonyong-konyong batal. Iya, mereka mau menang sendiri gitu. Cuman pengen golongan mereka aja yang mau diiniin gitu. Nggak melihat yang lain gitu. Mungkin gini, mungkin dari pihaknya promotornya si Taylor Swift sama manajernya mungkin melihat nggak aman konser di Indonesia, banyak demonya. Padahal benar. Padahal yang saya lihat ya Pak ya, yang saya lihat itu dengar-dengar nih, si manajernya itu kan dapat 216 miliar ya untuk 6 hari, tapi keuntungan ke Singapura itu
20 triliun Iyalah, itu. iyalah jelas lah. Goblok. Saya Mm-mm. kadang-kadang nggak ngerti ya hitungan ini. Kadang-kadang agama itu memang bikin tolol ya. Kalian itu nggak akan maju selama masih ada Islam di Indonesia, selama Islam itu masih dominan. Serius, ada itu kutukan. Islam itu kutukan buat Indonesia. Ya. Islam itu adalah Am- sebuah kutukan buat Indonesia. Ngeri ya. itu sebelum Taylor Swift itu Pak, sebelum ke Singapura itu udah lama mereka planning kan itu. Cuman Iya. Indonesia aja yang saya bilang, sampai Luhut bicara alami detail, wah saya boleh begini, itu memang tai ngomong, lu ngomong begitu aja ya, bilang Iya. aja cemburu. Saya bilang Cemburu jangan lah, lu dia ya, juga ya cemburu ya, lah, gila 20 triliun ditelan jangan sendirian sama Singapura. jangan dieksploitasi sebagai alat politik lah. Aduh. Karena mereka sudah lihat keberadaan Indonesia, mau buka dekat Ramadan, dekat paling demo yang muncul. Ya, kalau dia mau konser gitu, itu atau mulai muncul makanan apa tuh harus halal semua dia pakai speaker halal apa halal. Iya, Itu nanti mereka speakernya akan kudu arahkan halal, ke nanti semua. nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai baju itu. Iya, itu kan sudah diantisipasi dulu. Mereka itu orang-orang pinter, staf ahlinya Taylor Swift itu luar biasa, bukan cuma serta merta langsung bikin konser seperti itu gitu. Malaysia yang untung banyak Pak. Yang masuk dari Malaysia masuk ke Singapura itu lebih banyak divisalnya Ya, lagi. belum lagi nginepnya hotelnya. Ya, Coba. itu yang di media itu luar biasa. Aduh, kadang-kadang saya itu gemermet, itu hati itu rasanya gemermet ya, pengen misuh ya. Iya. Jadi Iya. mereka konser kelihatan paha katanya haram, kelihatan tete katanya halal. Repot kan? Jadi Iya. saya kasih responnya Iya. itu maaf ya, based on tadi saya katakan ya, ini wangsik dari saya bahwa kejadian Israel U20 termasuk kejadian di Arab, termasuk Amerika dan Eropa, Ukraina dengan Rusia termasuk Israel Hamas, itu based on daripada Jokowi, karena Prabowo ini berulang-ulang ke Israel, hobinya alutsista. Karena alutsista yang paling canggih itu pasti dari Israel. Mau Amerika, Rusia, Korea. Ya, tetap Israel. Based on kata Israel. Jadi dari aspek ekonomi, Prabowo itu akan berjuang. Kenapa? November 24, Donald Trump pasti terpilih lagi, karena Joe Biden ini udah rata, gagal total. Bagaimanapun Donald Trump akan bangkit lagi. Melihat ini Prabowo untuk menyeimbangkan internasional belaknya China harus dia rangkul Donald Trump. Kalau Donald Trump nggak kerja, nanti Israel itu nanti akan pasti sementara dari segi ekonomi sudah boleh transaksi, ada tahapan ya kan. Kedutaan di Arab, Eropa, Amerika, termasuk di Singapura, negara-negara ASEAN akan kumpul itu membicarakan tentang hubungan diplomatik. Percaya saya dah. Kenapa? Karena melihat dari aspek ekonomi, ini kan proteksionisme seluruh negara, bangsa-bangsa ini kan luar biasa terjadi. Prabowo ini sebagai orang yang elaborator, dia akan rangkul semua pihak. Percaya saya, Donald Trump begitu jadi, dia akan ajar itu tentang pelakuan Hamas, Houthi, maupun Hizbullah. Percaya saya, supaya ya dua-duanya sama, dua-duanya bisa ngelalu tuh. Bisa double juga dua-duanya itu. Karena Prabowo akan copy paste itu, percaya saya. Demikian, lanjut. Supaya menarik itu. Tapi saya kira kalau untuk dengan Israel itu 90% jadi, Pak. Amin. Yang Israel itu 90% jadi. Cuma tinggal sekarang nanti gejolaknya dia sanggup nggak meredam. Ya itu Jokowi nanti ya. Jokowi yang meredam. Dia kan pandai. Jokowi kan pandai ini, pandai barter kan. Ini Gema Rakyat dulu nih. Gema Rakyat, silakan Gema Rakyat. Salam Pak Pastor, malam Pak. Salam Gema. Iya. Pak Thomas sudah lama nggak kelihatan ya, Pak Thomas ya. Pak Thomas Amerika itu. Ya udah Gema, lanjut dulu.
Iya Pak, berita di media di Indonesia ini sangat masif sekali Pak ya, dia pojokin pihak Israel Pak ya. Iya. Jadi seolah-olah tuh bantuan yang dikirim itu pihak Israel tuh yang menyerang truk-truk itu Pak ya. Jadi beritanya seolah diputar-balikan Pak. Jadi kayak di Tribun gitu ya, di TV One. Seolah-olah itu bantuan-bantuan itu yang menghancurkan tuh pihak tentara Israel gitu. Padahal itu kan dari pihak Hamas Pak ya yang melakukan itu ya. Alibi itu kan. Iya. Ya, lanjut. Jadi berita-berita yang kita terima di Indonesia ini sangat ini sekali sudah diolah sedemikian rupa seolah semuanya Israel semua yang bersalah gitu ya. Padahal itu kan akhirnya kan lewat udara tuh Pak ya dikirim bantuan ya. Itulah Pak. Iya Pak, menurut saya ini Pak ya kelompok garis keras di Indonesia ini kan mereka sedang pada bungkam Pak ya, pada diem nih ya. Iya, saya pikir ya mereka karena sedang tidak ada ini Pak tidak ada obyekan Pak ya, tidak ada ini mungkin uangnya udah pada habis kali Pak ya, seperti saya bilang ya. Jadi Saya kira mungkin karena represi dari si Prabowo, Pak. iya itu salah Mungkin, satunya Pak, Pak ya. Jadi mereka juga takut karena kan Prabowo kan mungkin ngancam atau apa di belakang layar kan kita nggak ngerti kan. Ini orang kan ini kan psikopat Pak si Prabowo ini Pak. Iya betul Pak. Memang kan program Menteri Pertanian itu dikablok gitu aja terus bungkam semua kok. Si Sandi ini kan lagi pilpres dulu Sandiaga Uno tuh mukanya apa bekas tangannya Prabowo itu masih merah itu kan. Iya. Kan sekali tuh digaplok begitu sama si Prabowo ini. Sebenarnya kan kelompok garis keras ini kan sebenarnya kan di belakangnya ada yang kirim dana tuh Pak ya. Kita ingat dulu pernah ada dari kantor kedutaan Jerman ke kantor FPI Pak ya. Oh itu bukan Pak, yang kedutaan Jerman itu. Jadi begini. Jadi dulu itu kan saya kan bilang harusnya Habib Rizik itu minta suakanya ke Jerman bukan ke Arab. Lalu si siapa itu Munarman itu mencoba lobby kedutaan Jerman untuk minta suaka Pak. Itu yang benar Pak. Itu minta suaka ke Jerman. Karena kalau minta ke suaka Jerman pasti, tapi salahnya si Habib Rizik ini sudah salah dulu dia. Jadi nggak bisa. Sudah di ini kan dulu, di Jerman sudah di blacklist karena terlibat terorisme dan dia nggak akan bisa dapat suaka. Kalau dari awal dia minta langsung lari ke Jerman lalu suaka mungkin malah dapat. Nah tapi kan ini kan dia larinya kan ke Arab kan. Makanya dia dipulangin sama Arab Saudinya kan dipulangin kan, karena kan ditolak sepakannya. Nah itu kan saya kan juga di sini di Jerman waktu itu. Saya sudah tahu karena itu saya sudah tahu itu. Ya jadi kita juga itu tuh heboh itu di kalangan suaka. Kalau gitu itu tuh cepat sekali Pak. Itu kan suaka begitu itu kan itu minta suaka beneran. Udah kita bahas di sini juga. Iya. Bukan pendanaan dari Jerman bukan. Pada akhirnya kan pentolan FPI juga FPI ditolak Pak, nggak bisa Pak. Habib Rizik nggak bisa, jadi makanya ditolak. Tapi kan pada akhirnya kan pentolan FPI juga ini Pak Haikal Pak ya, dia juga akhir-akhirnya ujung-ujungnya dia juga gak ngomong ke Prabowo. Saya tahu Anies nggak mungkin menang gitu Pak ya. Sekarang dia. Karena mungkin sudah diancam-ancam juga dan Haikal kan juga nggak dapat apa-apa kan. Cuman dia cari jilat-jilat pantat Prabowo, tapi kan nggak digubris sama Prabowo. Kalau ditolak itu kan di ban berapa tahun Pak? Kalau di Amerika 10 tahun. Saya nggak pernah kepikir berapa tahun yang nge-ban-nya ya. Di Eropa, kalau di US 10 tahun Pak. Saya nggak kepikir tuh Pak, nggak tahu Pak, belum pernah cari Pak. Kalau nggak salah 5 tahun Pak. Kalau nggak salah 5 tahun. Saya lupa itu, saya nggak pernah nyadari itu berapa tahun. 5 tahun. Oh iya Pak. Tampaknya juga ini Pak, pihak investor Pak ya, investor yang selama ini banyak menaruh saham ke Indonesia Pak ya. Mereka juga katanya pada menahan uangnya Pak ya, tahan diri Pak ya. Karena mereka sebenarnya sekarang lebih tertarik ke aset yang ini Pak, aset-aset yang berbentuk kayak kripto dan yang ini Pak, yang berbentuk komputer Pak ya, digital Pak ya. Kalau Indonesia udah ditinggal sama investor pada nggak mau.
Iya itu. Satu Karena mainnya sebenarnya kan kotor Indonesia. Dua, apa bisa tiba-tiba goncang. betul. Pasar saham Indonesia itu udah tinggal udah lama, udah dari sejak kapan hari itu. Iya. Karena itu kan BEC itu kan sempat goyang itu kan, BEC sama ini kan kacau sekali itu. Iya. Iya kan? Iya kan, karena kan pihak ini juga investor juga tahu suatu saat pasti kan akan habis juga sumber daya alam di Indonesia, ada nikel, ada emas, pasti Mungkin bukan gasnya juga. habisnya Pak, tapi nggak stabilnya itu Pak. Jadi bisa semena-mena Pak Indonesianya Pak. Indonesianya nggak mau. Itu kan kayak misalnya ya Prabowo kemarin menghibur diri ya. Ya kamu nggak mau beli CPO kita nggak apa-apa. Kita kebutuhan kita bisa jual sendiri. Tapi itu kan jeblok nyatanya kan. Iya kan? Sekarang siapa? Semua yang punya sawit semua nangis sekarang. Zamannya masih dibeli sama Eropa, enak. Kaya mereka. Sekarang Eropa nggak mau beli, mau jualnya kemana? Ya, memang ini Pak. Sendiri. Nggak laku CPO-nya akhirnya. Sekarang yang jual kelapa sawit sedih mereka. Mana ada pabrik sepatu hengkang semua di Indonesia. Pabrik sepatu udah hengkang semua loh, pada bersih loh, udah nggak ada loh. Vietnam, iya ke Vietnam, ke Vietnam semua, sama ke Thailand, Kamboja. Ya, karena Usah Pak, sekarang Indonesia ini pokoknya harus tinggalkan agama, tidak ada cara lain, harus tinggalkan agama. Ya, begitu Indonesia berhasil menjadi sekuler, itu nanti orang baru pada balik. Tapi untuk untuk peralihannya itu pasti akan chaos dulu, Pak. Chaos dulu. Betul, Pak. Nah, makin chaos, Islam makin ditinggal. Jadi justru makin orang udah biasa pakai sarung, suruh pakai celana Pak Pol, ya nggak gampang lah. Iya, bisa gambal-gambil, tiba-tiba dicekak. Ya karena selama Indonesia masih anti Israel susah Pak, nggak bakal bisa Ya, jadi negara maju. Makanya kan saya bilang ciri khasnya adalah begitu Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, disitulah Indonesia sudah menjadi gitu. Cuman pengen golongan mereka aja yang mau diiniin gitu. Nggak melihat yang lain gitu. Mungkin dari pihaknya promotornya si Taylor Swift sama manajernya mungkin melihat nggak aman konser di Indonesia, banyak demonya. Padahal benar. Padahal yang saya lihat ya Pak ya, yang saya lihat itu dengar-dengar nih si manajernya itu kan dapat 216 miliar ya untuk 6 hari, tapi keuntungan ke Singapura itu 20 triliun. Iyalah. Itu. Iyalah, jelas lah. Goblok. Saya kadang-kadang nggak ngerti ya hitungan ini. Kadang-kadang agama itu memang bikin tolol ya. Kalian itu nggak akan maju selama masih ada Islam di Indonesia, selama Islam itu masih dominan. Serius, ada itu kutukan. Islam itu kutukan buat Indonesia. Ya. Islam itu adalah sebuah kutukan buat Indonesia. Ngeri ya. Itu Taylor Swift itu Pak sebelum ke Singapura itu udah lama mereka planning kan itu. Cuman Indonesia aja yang saya bilang sampai Luhut bicara alami detail. Wah saya boleh begini. Saya memang ngomong lu ngomong begitu aja. Ya bilang aja cemburu. Saya bilang jangan lah, dia juga ya cemburu lah gila 20 triliun ditelan sendirian sama Singapura. Jangan eksploitasi sebagai alat politik lah. Karena mereka sudah lihat keberadaan Indonesia. Mau buka dekat Ramadan, paling demo yang muncul. Kalau dia mau konser gitu. Itu. Atau mulai muncul makanan itu harus halal semua dia pakai, speaker halal, apa halal. Iya, nanti speakernya kudu halal, nanti nggak boleh pakai baju ini, nggak boleh pakai baju itu. Iya, itu kan sudah diantisipasi dulu. Mereka itu orang pinter, staf ahlinya Taylor Swift itu luar biasa, bukan cuma serta merta langsung bikin konser seperti itu gitu. Malaysia yang untung banyak Pak. Yang masuk dari Malaysia masuk ke Singapura itu lebih banyak divisalnya. Ya, belum lagi nginepnya hotelnya. Ya, coba. Itu yang di media itu luar biasa. Aduh, kadang-kadang saya itu gemermet itu hati itu rasanya gemermet ya, pengen misuh ya. Iya.
Jadi Iya. jadi itu mereka konsert kelihatan paha katanya haram, kelihatan Iya. tete katanya halal. Iya. Repot Jadi, kan? jadi Iya. saya kasih responnya Paul Iya. Nere, itu maaf ya, based on tadi saya katakan ya, kan, ini wangsik dari saya, bahwa kejadian Israel U20, termasuk kejadian di Arab, termasuk Amerika dan Eropa, Ukraina dengan Rusia, termasuk Israel Hamas, itu based on daripada Jokowi, karena Prabowo ini berulang-ulang ke Israel, hobinya alutsista. Karena alutsista yang paling canggih itu pasti dari Israel. Mau Amerika, Rusia, Korea. Ya, China, tetap berapa Israel. based on kata Israel. Jadi dari aspek ekonomi, Prabowo itu akan berjuang. Kenapa? November 24, Donald Trump pasti terpilih lagi, karena Joe Biden ini udah rata, gagal total. Bagaimanapun Donald Trump akan bangkit lagi. Melihat ini Prabowo untuk menyeimbangkan internasional belaknya China, harus dia rangkul Donald Trump. Kalau Donald Trump nggak kerja, nanti Israel itu nanti akan kasih sementara dari segi ekonomi sudah boleh transaksi, ada tahapan ya kan, kedutaan di Arab, Eropa, Amerika, termasuk di Singapura, negara-negara ASEAN akan kumpul itu membicarakan tentang hubungan diplomatik. Percaya saya dah. Kenapa? Karena melihat dari aspek ekonomi, ini kan proteksionisme seluruh negara bangsa-bangsa ini kan luar biasa terjadi. Prabowo ini sebagai orang yang elaborator, dia akan rangkul semua pihak. Percaya saya, Donald Trump begitu jadi, dia akan ajar itu tentang pelakuan Hamas, Houthi, maupun Hizbullah. Percaya saya, supaya Ya, damai. dua-duanya sama. Dua-duanya bisa ngelalu tuh. Bisa double juga dua-duanya itu. Karena Prabowo akan copy paste itu. Percaya saya. Maksud saya. Demikian, lanjut. Supaya menarik. Tapi saya kira kalau untuk dengan Israel itu 90% jadi, Pak. Amin. Yang Israel itu 90% jadi. Cuma tinggal sekarang nanti gejolaknya dia sanggup nggak meredam. Ya itu Jokowi nanti ya. Jokowi yang meredam. Dia kan pandai. Jokowi kan pandai ini, pandai barter kan. Ini Gema Rakyat dulu nih. Gema Rakyat silakan Gema Rakyat. Salam Pak Pastor, malam Pak. Salam Gema. Pak Thomas sudah lama nggak kelihatan ya, Pak Thomas ya. Pak Thomas Amerika itu. Ya udah Gema lanjut dulu. Iya Pak, berita di media di Indonesia ini sangat masif sekali Pak ya, dia pojokin pihak Israel Pak ya. Iya. Jadi seolah-olah tuh bantuan yang dikirim itu pihak Israel tuh yang menyerang truk-truk itu Pak ya. Jadi beritanya seolah diputar-balikan Pak. Jadi kayak di Tribun gitu ya, di TV One. Seolah-olah itu bantuan-bantuan itu yang menghancurkan tuh pihak tentara Israel gitu. Padahal itu kan dari pihak Hamas Pak ya yang melakukan itu ya. Alibi itu Pak. Iya. Ya, jadi berita yang kita terima di Indonesia ini sangat ini sekali, sudah diolah sedemikian rupa seolah semuanya Israel semua yang bersalah gitu ya. Padahal itu kan akhirnya kan lewat udara tuh Pak ya, dikirim bantuan ya. Itulah Pak. Iya Pak, menurut saya ini Pak ya, kelompok garis keras di Indonesia ini kan mereka sedang pada bungkam Pak ya, pada diem ya. Iya. Saya pikir ya mereka karena sedang tidak ada ini Pak, tidak ada obyekan Pak ya, tidak ada ini, mungkin uangnya udah pada habis kali Pak ya, kalau saya bilang ya. Jadi saya kira mungkin karena represi dari si Prabowo Pak. Iya itu salah satunya Pak ya. Jadi mereka juga takut karena kan Prabowo kan mungkin ngancam atau apa di belakang layar kan, kita nggak ngerti kan. Ini orang kan psikopat Pak si Prabowo ini Pak. Iya betul Pak. Memang kan program Menteri Pertanian itu dikablok gitu aja terus bungkam semua kok. Si Sandi ini kan lagi pilpres dulu, Sandiaga Uno tuh mukanya bekas tangannya Prabowo itu masih merah itu kan. Iya. Kan sekali tuh digaplok begitu sama si Prabowo ini. Sebenarnya kan kelompok garis keras ini kan sebenarnya kan di belakangnya ada yang kirim dana tuh Pak ya. Kita ingat dulu pernah ada dari kantor kedutaan Jerman ke kantor FPI Pak ya. Itu bukan Pak, yang kedutaan Jerman itu. Jadi begini. Jadi
Dulu itu kan saya kan bilang harusnya Habib Rizik itu minta suakanya ke Jerman bukan ke Arab. Lalu si siapa itu Munarman itu mencoba Iya. lobby di kedutaan Jerman untuk minta suaka, Pak. Itu yang benar, Pak. Itu minta suaka ke Oh iya. Jerman. Karena kalau minta ke suaka Jerman pasti, tapi salahnya si Habib Rizik ini sudah salah dulu dia. Jadi nggak bisa. Mm. Sudah di ini kan dulu, Iya. di Jerman sudah di blacklist karena terlibat terorisme dan dia nggak akan bisa dapat suaka. Kalau dari awal dia minta langsung lari ke Jerman lalu suaka mungkin malah dapat. Nah tapi kan ini kan dia larinya kan ke Arab kan, makanya dia dipulangin sama Arab Saudinya kan dipulangin kan, karena kan ditolak suakanya. Nah itu kan saya kan juga di sini di Jerman waktu itu. Saya sudah tahu karena itu saya sudah tahu itu. Ya, jadi kita juga itu tuh heboh itu di kalangan suaka. Kalau gitu itu tuh cepat sekali, Pak. Itu kan suaka begitu itu kan itu minta suaka beneran. Udah kita bahas di sini juga. Iya. Bukan Ya, tapi kan pendanaan dari Jerman bukan. Pada akhirnya kan pentolan FPI juga FPI ditolak Pak, nggak bisa Pak. Habib Rizik nggak bisa. Jadi makanya ditolak. Ya, tapi kan pada akhirnya kan pentolan FPI juga Pak ini Pak Haikal Pak ya, dia juga akhir-akhirnya ujung-ujungnya dia juga gak mau ke Prabowo. Saya tahu Anies nggak mungkin menang gitu Pak ya. Sekarang dia karena mungkin sudah diancam-ancam juga dan Haikal kan juga nggak dapat apa-apa kan. Iya betul. Cuman dia cari jilat-jilat pantat Prabowo, tapi kan nggak digubris sama Prabowo. Betul. Kalau ditolak itu kan di ban berapa tahun Pak? Kalau di Amerika 10 tahun. Saya nggak pernah kepikir berapa tahun yang nge-ban-nya ya. Di Eropa, kalau di US 10 tahun Pak. Saya nggak kepikir tuh Pak, nggak tahu Pak, belum pernah cari Pak. Kalau nggak salah 5 tahun Pak. Kalau nggak salah 5 tahun. Saya lupa itu, saya nggak pernah nyadari itu berapa tahun. 5 tahun. Oh iya Pak. Tampaknya juga ini Pak, pihak investor Pak ya, investor yang selama ini banyak menaruh saham ke Indonesia Pak ya. Mereka juga katanya pada menahan uangnya Pak ya, tahan diri Pak ya. Karena mereka sebenarnya sekarang lebih tertarik ke aset yang ini Pak, aset-aset yang berbentuk kayak kripto dan yang ini Pak, yang berbentuk komputer Pak ya, digital Pak ya. Kalau Indonesia udah ditinggal sama investor pada nggak mau. Iya itu. Satu mainnya kotor Indonesia. Dua bisa tiba-tiba goncang. Betul. Pasar saham Indonesia itu udah ditinggal udah lama, udah dari sejak kapan hari itu. Lalu karena itu kan BEC itu kan sempat goyang itu kan, BEC sama ini kan kacau sekali itu. Iya. Iya kan? Iya kan, karena kan pihak ini juga investor juga tahu suatu saat pasti kan akan habis juga sumber daya alam di Indonesia, ada nikel, ada emas, pasti mungkin bukan juga habisnya Pak, tapi nggak stabilnya itu Pak. Jadi bisa semena-mena Pak Indonesianya Pak. Mereka nggak mau. Itu kan kayak misalnya ya Prabowo kemarin menghibur diri ya. Ya kamu nggak mau beli CPO kita nggak apa-apa. Kebutuhan kita bisa jual sendiri. Tapi itu kan jeblok nyatanya kan. Iya kan? Sekarang siapa? Semua yang punya sawit semua nangis sekarang. Zamannya masih dibeli sama Eropa, enak. Kaya mereka. Sekarang Eropa nggak mau beli, mau jualnya kemana? Ya memang ini Pak. Nggak laku CPO-nya akhirnya. Sekarang yang jual kelapa sawit sedih mereka. Mana ada pabrik sepatu hengkang semua di Indonesia. Pabrik sepatu udah hengkang semua loh, pada bersih loh, udah nggak ada loh. Vietnam, iya ke Vietnam, ke Kamboja, sama ke Thailand, Kamboja. Ya, karena usah Pak, sekarang Indonesia ini pokoknya harus tinggalkan agama, tidak ada cara lain, harus tinggalkan agama. Ya, begitu Indonesia berhasil menjadi sekuler, itu nanti orang baru pada balik. Tapi untuk untuk peralihannya itu pasti akan chaos dulu, Pak. Chaos dulu. Betul, Pak. Nah, makin chaos, Islam makin ditinggal. Jadi justru orang udah biasa pakai sarung, suruh pakai celana Pak Pol, ya nggak gampang lah. Iya bisa gambal-gambil, tiba-tiba dicekak. Ya,
Ya karena ya Pak, karena selama Indonesia masih anti Israel susah Pak, nggak bakal jadi bisa Ya jadi negara maju. makanya kan saya bilang ciri khasnya adalah begitu Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, disitulah Indonesia sudah menjadi menampilkan sosok yang sangat maju. Ya, itu aja yang bisa saya komentari, Pak. Terima kasih. Oke. Ya intinya, Ahok itu naif ya. Naif intinya Ahok ini. Oke, saudara, kita harus sudahin. Saya juga capek banget ya. Masih lemes karena obat ya.